Oke, sebentar. Kadang laptop yang error, kemudian ini yang laptopnya yang error. Nomor 9, yang 1 Januarinya, kalau yang penasaran itu kan belum ada jurnalnya, oke. Berarti yang kalau penasaran ragu itu adalah forward kontra sebelum pada forward kontra variable. Ini kita menggunakan kursnya sesuai dengan kurs yang disepakati 2.200. Cuman di sini diperhatikan, di sini PT Semuanya kan jual metal ke Cina, jadi dia terima pembayaran dalam bentuk Cina Yuan. Dan dia akan jualnya ke broker. Jadi posisinya adalah sebagai penjualnya, penjual Cina Yuan. Berarti dia akan mendapatkan dalam bentuk mata uang rupiah. Berarti yang di sini yang kontrak receivable-nya berarti yang fix forward kontrak receivable-nya nanti ada yang fix. Yang berubah adalah forward kontrak payable-nya. Ini nanti yang berubah. Karena bagaimanapun juga dia kan terima mata uangnya dalam bentuk mata uang asli Cina Yuan. Jadi nanti fix terimanya sesuai dengan forward rate yang disepakati. Tapi kalau yang dibayarkan nanti yang masih bisa berubah. Oke, transaksi berikutnya 31 Desember 2019. Di sini karena ada perubahan rate-nya, kita mengakui adanya exchange gain akan tersebut pada gain sebesar 45 juta. Kemudian penyelesaian saran itu adalah di sini dia nyata gain ya. Kan forward kontrak awalnya itu kan adalah sebesar 2.200.000 ya. Sedangkan bagi ini forward kontrak berikutnya per 31 Desember adalah 2.180.000. Forward rate berarti naik, berarti dia akan menguntungkan bagi si PT Semayam ini. Jadi dia forward kontrak pada gain on forward kontrak sebesar 17.821. Berarti ini dari nilainya adalah dari selisihnya kalikan 900.000 Cina Yuan dibagikan dengan bunga tingkat bunga 1 itu adalah 6% per tahun. Jadi 5% per bulan katakan 2, maka 2 karena pembayarannya per 1 per 29 Februari. Kemudian di sini kita yang penyelesaian secara bruto forward contract payable pada gain on forward kontrak nilainya sama. Nanti saya cek lagi benar nggak ini. Kemudian 31 Januari 2020. Di sini kan disebutkan bahwa periode akuntansi PT Semayam adalah bulanan dan hedgingnya fair value. Berarti kan karena periode akuntansinya itu bulanan, berarti kan dia tiap bulan laporan keuangan. Jadi yang 31 Januari 2020 kita harus sesuaikan juga nilainya. Kemudian 29 Februari 2020. Dia kan menerima Cina Yuan ya, kas ya. Sedangkan account receivable-nya nggak sampai gitu. Dia terima Cina Yuan-nya adalah sebesar 1.782. Ini berdasarkan 900.000 kalikan dengan spot rate saat itu.
Kemudian kita bandingkan dengan account receivable yang sudah dicatat sebelumnya. Jadi di sini ada exchange loss karena kursnya semakin rendah, semakin melemah rupiah. Yang 29 Februari 2020. Di sini kan ini ya, terima cash karena dia sudah berkontrak dengan apa namanya pihak ketiga, karena dia menderita adanya lossnya ini, maka dia mendapatkan cashnya itu dari si broker. Jadi jurnalnya adalah cash pada exchange gain dan forward kontraknya. Sebenarnya cash yang diterima ini sebesar 198 juta itu adalah selisih dari forward kontrak receivable dan forward kontrak payable. Selisihnya kan 198 juta. Kalau kita lihat forward kontrak receivable-nya yang sudah dihitung-hitung sebelumnya, itu adalah forward kontrak receivable itu adalah sebesar 1,980. Ini kan sesuai dengan kesepakatan awal ya, karena kan nilainya kan nggak berubah. Sedangkan yang berubah adalah forward kontrak payable-nya. Forward kontrak payable ini kan karena adanya penyesuaian forward rate-nya per tanggal tadi, jadi akhir-akhirnya tinggal jadi 1,782 juta. Sehingga selisihnya adalah sebesar 198 juta. Ini yang sama dengan cash yang diterima. Jadi sebenarnya itu sih. So, kita lihat juga di sini, cash-nya yang diterima 1,980 dikurangi dengan cash yang dibayarkan dalam bentuk Cina Yuan. Ini ya. Selisihnya kan 198. Jadi sebenarnya kalau mau pakai neto maupun bruto sebenarnya hanya permainan di forward kontrak receivable sama payable-nya aja sih. Cuma nanti teman-teman harus hati-hati ketika menggunakan akunnya forward kontrak payable maupun receivable. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Alivia, Iya, Pak. itu yang nomor 9 saya yang terima dari Erlin yang hanya neto aja ya ininya ya. Yang secara bruto nggak ada ya? Itu tergantung yang diminta soal, Pak. Oh, di soalnya dibilangnya soalnya bilangnya gross loh. Oh, Coba cek di soalnya. sebentar, Pak. Saya cek di jawabannya. Makanya saya agak bingung. Soalnya gross, kunci jawabannya net. Nah, gimana tuh kayak yang dibuat teman-teman net ya ini ya. Oh, ini gross, Pak. 9 kan? Iya. Ini gross, Pak. Oh iya. 9A. Iya. Kontrak receivable kontrak exchange. Oke, ini sudah pakai gross ya. Oke. Itu cuman itu, Pak. Itu kan harusnya transaksinya penjualan, tapi saya jawabnya pembelian. Ya udah. Tapi masih penting lah yang jawab dirimu jawabnya maksudnya pakai gross. Saya bingung di kunci jawabannya itu pakai net ya. Makanya nggak nyambung.
Oke. Sip, berarti sudah oke ya. Yang dikerjakan sudah oke. Mungkin beda-beda dikit aja lah. Oke. Kita lanjut yang soal nomor B. Soal nomor B. Oke, yang soal nomor B ini saya agak apa namanya? Ini ya, kok agak beda ya dengan di buku ya. Kita lihat di halaman 51. Kalau kita lihat jelas di soal nomor 10, nomor 9B. 1 Oktober 2019, PTS memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 9 bulan ke depan, ia akan menghasilkan dan menjual biji kopi sebanyak 100 ton dengan total biaya produksi 1,6 miliar. Karena khawatir biji kopi akan turun, maka dia mengikat forward exchange kontrak dengan PTY untuk menjual kopi tersebut dengan harga 22.000. Tingkat bunga yang berlaku adalah sebesar 1% per bulan. Dengan harga biji kopi dalam 9 bulan adalah sebagai berikut. 1 Oktober, 31 Desember, 1 Maret 2020, 30 Juni 2020. Terus di sini diminta 2 jurnal untuk mencatat transaksi. Oke. Berarti di sini kan termasuk ini ya, transaksi lindung arus kas ya. Berarti kalau lindung nilai arus kas ini harusnya apa namanya? Masuknya ke ini ya. Kalau ada selisih nanti harusnya masuknya ke HOCI ya. Coba kita cek. Kalau kita lihat di soalnya, di buku kita, di buku pedoman kita itu di halaman 51 itu kalau transaksi lindung nilai arus kas itu kalau ada selisih lebih atau kurang dia masuknya ke OCI ya. Karena dia kan belum real ya, belum real terjadi. Cuma saya nggak tahu entah kenapa yang di jawabannya, di kunci jawabannya dia masuknya ke loss on forward contract. Harusnya dia masuknya ke OCI. Ini juga di jawaban di Panta juga pakai loss on forward contract. Kalau menurut pendapat saya nanti jawabannya itu harusnya masuknya ke dalam OCI. Kalau kita konsisten dengan yang di buku. Jadi kalau jawabannya saya buat harusnya kalau ada selisih kurang atau selisih lebih ini harus masuk ke dalam OCI. Kita cek soal jawabannya. Di sini kan si PTX ini kan dia sudah berkontrak dengan nilainya sebesar 22.000 per kilogram. Jadi nanti ketika harganya itu kurang dari 22.000, maka dia akan mendapatkan cash dari si PTY. Sini dulu. Kontrak 22.000. Ini PTX ya.
22.000. Jadi nanti ketika misalnya harganya 20.000 atau harganya 24.000, si PTX ini nanti, sorry, kita harganya 20.000 deh. Jadi dia akan terima selisihnya. Terima selisih sebesar 2.000 dari PTY. Ini kan sebagai pengganti kerugiannya. Namun ketika harganya misalnya di sini taruhnya 25.000, dia akan membayar selisihnya ke PTY. Karena kan harga pasaran kan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kontraknya. Jadi nanti ketika harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kontraknya, dia harus bayar ke PTY. Jadi PTY untung kalau umpamanya ini ya. Berarti nanti posisinya harus dilihat. Forward kontraknya itu nanti harga pasarannya apakah di bawah apa di atasnya. Harga pasarnya. Misalnya berarti kalau mas ini kontraknya 22.000 dan harga pasarannya 20.000, berarti dia terima cash ya. Tapi kalau di atas 22.000, 25.000 ini berarti dia harus bayar cash. Coba kita lihat sekilas saja. Kontraknya itu adalah sebesar 22.000. Berarti di sini kan tanggal penyelesaiannya kan 9 bulan terhitung 1 Oktober 2019. Berarti kan exercise-nya adalah per 30 Juni 2020. Di sini kita lihat bahwa di soal disebutkan bahwa harganya per 30 Juni adalah sebesar 21.000. Sedangkan di kontraknya adalah 22.000. Berarti bagi PTX untung apa rugi? Bagi PTX dia akan untung dan dia akan terima cash. Ya. Cashnya berapa? Sebesar selisihnya itu tadi 22.000 kurangi 21.000. Oke. Kita lihat jurnalnya satu persatu. Per 1 Oktober ketika ada berkontrak, kalau secara neto belum ada jurnalnya. Kemudian kalau secara bruto sudah ada jurnalnya, forward kontrak receivable pada forward kontrak payable sebesar 22.000 kali 100.000. Kemudian 31 Desember 2019 forward kontrak OC pada forward kontrak ya. Karena apa? Karena dia rugi ya. Kan harganya kan 23.000 sedangkan forward kontraknya kan 22.000. Jadi istilahnya dia nombok bayar ke brokernya, cuman di sini kan belum terjadi. Jadi dia masuknya ke dalam OC pada forward kontrak. Kalau secara bruto juga sama, OC pada forward kontrak receivable. Kemudian 31 Maret 2020. Di sini harganya adalah sebesar 22.500, sedangkan forward kontraknya adalah 22.000. Ini masih rugi juga bagi si PTX-nya. Cuman jurnalnya makanya nanti harus dibuatkan jurnal di akun ya. Jadi saldo OC-nya nanti diakuinya nanti berapa, ini yang sudah disesuaikan di debit kreditnya berapa. Jadi nanti di sini tuh terakhirnya harus OC-nya itu adalah sebesar 100 juta. Kemudian 31 Maret 2020 forward kontrak pada OC, oke, masih ini.
Kemudian pada saat penyelesaian 30 Juni 21.000 harganya, harga pasaran. Forward kontraknya adalah 22.000. Berarti dia terima cash-nya sebesar 100.000. Pada saat penyelesaian berarti jurnalnya OCI pada forward kontrak sebesar 100.000. Kemudian di sini dia terima cash yang kita akui sebagai penambahan sales sebesar 100 juta di netonya. Kemudian cash pada salesnya sebesar cash pada sales 2.200.000. Ini kalau saya lihat di kunci jawaban dari tahun kemarin, saya kurang sependapat dengan jawabannya. Jadi ada beberapa yang agak salah, miss. Kemudian kalau secara bruto sebenarnya sama aja sih. Bedanya nanti kalau secara bruto nanti ada forward kontrak receivable sama payable-nya nanti dipisahkan. Terus nanti teman-teman harus buat ini ya, dibuat ini aja di akunnya. Jadi nanti biar gampang untuk apa namanya menghitungnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Itu Pak, di buku yang kemarin waktu pembahasan, waktu ngebahas lindung nilai wajar, itu kan yang pas neto itu jurnalnya kan pakainya forward kontrak, terus pas di bruto itu pakainya kontrak receivable. Nah, kedua akun itu sebenarnya sama atau beda, Pak? Gimana diulang coba. Di buku itu buat yang lindung nilai wajar secara neto sama bruto itu, kalau di neto itu jurnalnya kan pakainya forward kontrak aset. Kalau di bruto itu pakainya kontrak receivable sama kontrak payable itu kan, Pak. Nah, sebenarnya untuk forward kontrak aset sama kontrak receivable itu sama nggak sih, Pak? Ya, kalau menurut pendapatnya Alivia gimana? Menurut saya sama, Pak. Terus kemarin saya konfirmasi juga sama beberapa teman yang nyusun penta kemarin itu katanya untuk salah satu akun itu, saya lupa yang mana Pak, itu katanya yang satu itu akun dari BIMS. Jadi BIMS sama buku apa gitu itu ada beda cara perhitungan dan akunnya beda, tapi sebenarnya itu sama Pak. Coba kita lihat. Kan jurnalnya kan ada dua nih, forward kontrak receivable, satu lagi sama forward kontrak payable ya. Kalau posisinya forward kontrak receivable itu lebih besar daripada forward kontrak payable, berarti dia masuk sebagai aset loh. Tapi sebaliknya, ketika forward kontrak receivable-nya lebih kecil dibandingkan dengan payable, berarti dia menjadi payable kan? Iya enggak? Jadi kalau menurut saya sih hanya konsepnya aja sih. Cuman konsepnya sama, cuman beda itunya aja sih. Jadi kan ini kan kalau umpamanya secara bruto ya, secara bruto kan gini. Tapi kalau secara neto nanti kan forward kontrak aset ya. Kalau di sini satunya forward kontrak payable. Kalau lebih besar gini. Iya enggak? Iya, Pak. Jadi
Kalau pendapat saya sih hanya ini aja sih, beda penamaan aja. Cuman kalau secara konsepnya sama sih. Jadi nanti teman-teman harus perhatikan tandanya itu lebih besar mana antara payable sama kontrak receivable-nya. Ketika forward kontrak receivable-nya itu lebih besar dibandingkan forward payable, berarti kan yang akan diterima kan lebih besar dibandingkan dengan yang harus dibayarkan toh. Berarti kan dia menjadi aset kan bagi si perusahaannya toh. Dan begitu sebaliknya, ketika receivable-nya yang harus ditanggung itu lebih kecil dibandingkan dengan payable-nya. Sorry, receivable yang diterimanya akan lebih kecil dibandingkan payable-nya. Berarti dia harus masih punya utang toh. Berarti dia posisinya dia masuk ke dalam payable. Jadi sebenarnya cuman permainan di sini aja sih, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Makanya nanti kalau umpamanya mengerjakan soal bruto nanti kuncinya satu dulu, mana yang fix, mana yang enggak. Misalnya gini, misalnya X, dia beli USD, dia berarti kan dia ini ya jual rupiah ya. Jadi misalnya dia disepakati forward rate-nya misalnya 15.200. Berarti kan dia terima USD ya. USD berarti kan cash USD pada forward kontrak receivable kan terakhirnya kan. Sebesar 15.000 kalikan dengan nilainya itu berapa. Berarti yang fix adalah yang receivable. Cuma nanti berarti yang berubah itu adalah yang forward kontrak payable-nya. Nanti yang dia akan sesuaikan dengan kurs spot rate saat itu. Jadi nanti makanya di ini dicek dulu mana yang sudah fix angkanya, mana yang sudah harus berubah di. Jadi nanti yang berubah di payable atau receivable-nya nanti yang mana. Sorry, kebalik juga misalnya. Ini kebalik nih. Saya ulang deh. Kebalik saya. Oke, jadi yang di sini, misalnya ini tadi, berarti yang sudah fix berarti kan apanya? Payable-nya. Karena, kenapa? Berapapun kursnya, dia harus bayar sebesar 15.000. Berarti kan cash pada USD pada kontrak forward kontrak payable pada cash yang fix kan yang rupiahnya nih berapapun kursnya harus bayar 15.000. Yang fix berarti yang fixnya yang ini. Tapi yang berubah adalah yang forward kontrak receivable-nya. Forward cash USD forward kontrak receivable. Di sini nanti kan ada exchange gain atau loss tuh. Berarti nanti harus diidentifikasi yang sudah fix diterima yang mana, terus mana yang harus kita sesuaikan. Berarti kan di sini kan kursnya yang berubah kan kurs USD-nya ya. Berarti ini yang harus kita adjustment. Kalau yang rupiahnya kan tidak perlu kita adjustment kan, sudah fix di awal.
Kalau pendapat saya seperti itu, agak membingungkan sih. Mana yang harus sudah fix diterima, mana yang masih berubah. Tapi kayaknya kalau pedomannya tuh gini sih. Jadi yang berkaitan dengan rupiah tuh pasti fix. Karena kan mata uang kita rupiah nih, yang jadi patokan kita. Tapi yang berubah-ubah tuh yang pakai yang terkait dengan mata uang asing. Oke, ada yang lain? Jadinya sama ya Pak? Gimana? Jadinya sama untuk akun forward kontrak aset sama kontrak receivable itu sama Pak? Sebenarnya sama, tapi kan penjelasannya seperti yang tadi toh. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil kan? Misalnya di sini forward kontrak receivable-nya itu lebih besar dibandingkan forward kontrak payable ya. Berarti kan yang diterima kan lebih besar dengan dibandingkan yang dibayar. Berarti kan posisinya kan aset ya. Jadi sebenarnya juga dan sebaliknya ketika forward kontrak receivable lebih kecil dengan forward kontrak payable, dia menjadi payable. Jadi sebenarnya sama aja sih kalau dinetkan sih. Kalau dinetkan ininya sama. Jadi kalau di buku kan ini ya langsung forward kontrak aja. Jadi kalau amannya, kalau buat teman-teman nanti kalau mengerjakan akunnya langsung forward kontrak aja, nggak usah menyebutkan ini sebagai aset atau sebagai payable. Karena kan posisinya kan bisa dua-duanya toh, bisa satu sisi sebagai aset, satu lagi sebagai payable. Itu kan tergantung mana yang lebih besar kewajibannya atau kewajibannya atau yang akan diterima piutang. Oke. Pak, jadi nanti sewaktu misal nanti di ujian ada dua suruh perintah net sama gross, nanti yang digunakan sesuai kayak buku. Jadi kalau net itu pakai forward kontrak, kalau gross pakai kontrak receivable, atau dua-duanya Ya, boleh dibuat sama Pak. Misal net sama gross juga dipakai kontrak receivable gitu nggak apa-apa Pak? gimana? Saya bingung. Di buku itu kan kalau net itu pakainya forward kontrak aset. Kalau yang gross itu kan pakainya kontrak receivable sama kontrak payable. Kalau misalkan nanti di soal ujian ada disuruh dua cara perhitungan net sama grossnya nanti jurnalnya, dua-duanya boleh pakai bebas, misal boleh pakai forward kontrak aset semua, atau receivable semua, atau sesuai kayak yang di buku, Pak? Kalau menurut saya amannya gini, kalau untuk yang gross pastinya kan pakai forward kontrak receivable pada forward kontrak payable kan pastinya tuh. Cuman untuk yang net kita nggak usah ngomong ada aset atau payable, langsung aja forward kontrak aja, nggak usah dikasih aset atau payable. Kalau yang netnya, karena dia kan posisinya kan bisa aja di sebagai kadang sebagai payable, sebagai kadang sebagai aset gitu. Jadinya amannya nggak usah pakai itu. Baik, Pak. Pak, maaf saya mau nanya sekali lagi. Ini beneran sama kan ya, Pak? Soalnya kalau kalau misal dalam satu soal disuruh dua cara kan agak aneh ya, Pak. Satu kalau jurnal pakai net, satunya pakai forward kontrak, tapi sedangkan jurnal kalau pakai gross dia pakainya forward kontrak receivable gitu. Kan aneh gitu, Pak. Misal dua cara tapi jurnal yang dicatatnya beda gitu akunnya. Makanya kalau yang paling aman yang netnya yang dikorbankan, jadi nggak usah ngomong netnya aset sebagai aset atau payable, nggak usah. Jadi dimanapun posisinya dia tetap akunnya tetap namanya forward contract. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ini sudah 12:30. Jangan lupa untuk minggu depan teman-teman ujian, jangan lupa untuk belajar lagi, diulang materinya. Kemudian nanti saya sampaikan bahannya, mungkin saya perbaiki dikit ya, mungkin agak sorean lah. Nanti saya sampaikan bahannya PDF sama Excel-nya, sama yang pembahasannya
soal usia kemarin. Kemudian nanti kita ketemu lagi tanggal 15 ya, Erlin ya. Nggak ada libur kan UTS? Nggak ada, Pak. Nggak ada libur ya. Jadi nanti kita ketemu lagi tanggal 15 Juni. Juni, Juli, Agustus, September berarti September. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat ujian, jangan lupa belajar. Sampai ketemu lagi tanggal 15 Januari. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Saya close ya. Terima kasih.